Oke, di video kali ini aku akan membahas soal tugas akhir mata kuliah Sistem Enterprise. Ya, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Firdausi selaku mahasiswa prodi Sistem Informasi angkatan 23 dari kelas B kelompok 9. Kali ini saya ingin mempresentasikan proyek akhir yang saya kerjakan sendiri yang berjudul Analisis Proses Bisnis dan Rancangan ERP Studi Kasus pada Susuraci Maktam. Pertama-tama, kita akan saya jelaskan dulu untuk studi kasusnya ini mengambil CV, bukan PT. Kenapa? Karena itu yang ada. Terus juga mudah diakses juga dan mudah untuk diamati karena kebetulan saya memiliki banyak sumber informasi dan sering untuk mengobservasi langsung CV-nya. Menurut saya itu bisa untuk diterapkan ERP dan saya mencari sumber dari internet, ternyata memang ada penerapan ERP dari CV, jadi tidak harus PT. Itu. Terus kedua, karena ini adalah industri F&B atau biasanya sangkut pautnya sama jualan barang fisik, itu untuk supply chain management atau proses bisnisnya cenderung lebih mudah daripada barang yang non fisik atau mungkin barang-barang tertentu, yang mana itu agak jarang disentuh manusia setiap harinya. Kan kalau makanan dan minuman itu, eee, apa lebih sering terlibat gitu di manusia. Nah, ini, langsung aja ke latar belakangnya. Jadi gampangnya ya di sini ada, kenapa sih kok ngambil apa, ERP di bidang apa, F&B ini dan juga masih CV, karena saya melihat ada potensi yang sangat besar dari, eee, bidang spesifik yang dimasuki oleh pelaku usaha dari CV Maktam Susu Raci ini, karena susu itu menyehatkan dan juga, barrier to entry-nya itu gak rendah dan juga tidak terlalu tinggi, lalu mudah juga untuk di-scale up dan juga, dari segi rasa, kesehatan, terus dari branding juga itu, bisa kuat untuk ke depannya. Dan ketika ERP diterapkan harapannya akan bisa membantu. Terus untuk rumusan masalahnya, gimana sih proses bisnisnya Maktam selama ini? Kedua, Maktam bisa menjalankan, operasi bisnis yang lebih efisien nggak kira-kira? Terus ketiga, ERP emang bisa jadi solusi buat Maktam? Terus ya manfaatnya ya un apa, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi setelah kita dalami lebih lanjut itu kira-kira nanti apa. Jadi ya bisa tahulah apa proses bisnisnya sekarang itu kayak gimana. Ya sebenarnya udah tahu dari dulu sih, cuman terus kedua memahami penyebab dan solusi umum Maktam itu kenapa sih kok nggak efisien, dan juga caranya biar lebih efisien tuh kayak gimana. Terus ketiga, kalau diterapin ERP emang kayak gimana sih di Maktam itu, apa yang jadi perbedaan? Jadi for your information dulu, Maktam ini udah menerapkan ya aplikasi point of sales lah seperti pada umumnya, dan juga dia membuka banyak cabang, cuman untuk rekapannya itu masih manual dan nunggu, setoran gitu. Jadi itu sangat tidak efisien di prosesnya dan juga rawan kecurangan, dan ya ini bukannya saya menjelekkan atau apa, tapi dari pengalaman saya membeli produknya itu, ada perbedaan kualitas di antara tiap cabangnya, di mana cabang yang satu dengan yang lainnya itu jumlah es batunya berbeda, seperti itu. Oke, lanjut lagi, ruang lingkupnya ya pertama jelas, eee, ini nanti ya bakal bahas ERP lah.
Terus fokusnya ini nanti mau ke arah, eee, stok atau supply chain-nya, tapi lebih ke arah manajemen stoknya, bukan apa, kayak rantai pasoknya sih. Manajemen stok, terus habis gitu ada produksi, penjualan, dan juga accounting. Fokusnya nanti ke situ, terus habis gitu, apa, profil perusahaannya ya. Nah, ini agak menarik juga di sini, apa, yang punya maktamnya ini masuk itu karena melihat kok jarang ya orang jualan susu itu. Dan emang kebutuhan susu itu sebenarnya sangat dibutuhkan gitu kan, kandungan kalsiumnya itu penting terutama untuk anak-anak, di masa pertumbuhan. Dan juga susu itu bukanlah suatu hal yang mahal juga sebenarnya, cuman kenapa orang-orang itu kok jarang gitu minum itu dan menghabiskan uangnya itu untuk minuman-minuman yang ya mahal juga dan juga tidak sehat. Jadi dia masuk, ngelihat ada marketnya ini, terus, setelah diimplementasikan ternyata emang berhasil sih. Itu dimulai dari 2013 sampai sekarang. Awalnya di Malang, terus 2014 itu di Kediri. Terus untuk struktur organisasinya ini sederhana banget. Jadi pembagiannya itu, apa, gampangnya ada kepala cabang, terus habis gitu ada sangkut pautnya. Ini kalau yang dari pusat ya, ini apa, jadi ada owner-nya, terus ada kepala cabang, terus ini mungkin apa, untuk struktur organisasinya belum tentu lengkap di setiap tempat. Karena melihat dari jumlah personilnya di setiap cabang itu belum tentu sampai 10 orang, sedangkan, struktur di bagian ini aja udah berapa. Jadi ini untuk yang tim intinya, terus habis gitu nanti ada apa, kalau untuk di setiap cabangnya itu mungkin bisa berbeda-beda. Yang jelas operasionalnya apa, kayak penjualan di outlet-nya itu pasti ada. Sisanya yang lain manajemen stok, terus manajemen, penjualan sama keuangan itu kebanyakan di pusat. Dan juga manajemen stok ini tugasnya untuk apa, menyediakan stok apa, dari pusat ke cabang. Jadi nanti dikirim gitu, biasanya pakai kendaraan roda 3. Terus proses bisnis yang mau yang mau dibuat otomatis itu apa sih? Biar nggak kelamaan gitu kan. Pertama manajemen stok sama bahan baku. Jadi apa ya, kayak nanti dikasih peringatan gitu kalau ini stoknya udah menipis. Terus kedua, produksi dan peracikan produk. Jadi ini penting untuk SOP dalam pembuatan, apa, minuman ini. Jadi benar-benar memastikan kalau rasa di satu cabang dan cabang yang lain itu sama, bahan bakunya sama. Kayak jumlah es batunya itu sama juga, kan pakai ice tube itu. Terus ketiga itu ada penjualan dan laporan omset, ini justru yang paling penting. Jadi, buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah, bahasa dari bisnis. Kalau semisal nggak ngerti akuntansi mending apa, lupakan untuk membuka bisnis. Itu, jadi apa, ERP-nya ini bisa untuk dari penjualan atau dari proses bisnis apapun itu. Jadi kan ketika pengadaan stok itu kan ada uang keluar, lalu ketika apa, menjual suatu produk itu kan ada uang masuk. Nah, itu kan terjadi kan secara terus-terusan. Jadi, pembukuannya ini dinamis, gitu. Dan apa, bisa dipantau setiap saat. Dan kalau semisal apa, ya ini masih belum saya tulis ya, cuman, bukan belum, lebih ke tidak sih. Cuman kalau semisal ingin melakukan pemasaran itu bisa dari pengolahan, data transaksi pelanggan, kayak produk yang paling digemari itu apa, lalu jam-jamnya sama letak cabangnya juga. Nah, dari situ nanti bisa diketahui, oh orang sini jam segini biasanya belinya ini, kayak gitu. Itu ya apa, habis baca bukunya Philip Kotler itu, ya sangat menginspirasi sih. Terus apa, nganalisis kebutuhan proses bisnisnya, ya ini BPMN-nya sebelum proses apa,
PPMN-nya sebelum ERP kayak gini. Jadi ya supplier ngirim susu dan bahan baku, kan bahan bakunya nggak cuma satu, terus habis gitu, dicek juga kualitasnya, emang kalau dari segi rasa atau kualitas susunya itu sama ya, seragam. Terus sama habis gitu didistribusikan ke pusat sama outlet-outlet yang ada banyak itu cabang-cabangnya itu, terus diproduksi di tempatnya, ya direbus dulu biasanya, terus didinginkan, habis gitu di-blender nanti pakai es, sama dicampur. Ya rahasia dapur lah, aku kurang begitu tahu. Terus ada penjualan habis itu dijual kan, nanti kan kecatet tuh. Nah, itu nanti dari yang catatan itu nanti baru direkap disetorin ke pusat tiap bulannya. Terus ya masih serba manual lah ya. Cuman untuk apa masalah dan kebutuhannya ini masih serba manual, terus juga nggak bisa diprediksi juga kan. Mungkin kan biasanya kayak ada hari-hari rame, ada hari-hari sepi gitu. Contohnya mungkin di lingkungan yang padat dengan mahasiswa, hari-hari sepinya itu adalah ketika liburan semester. Terus ya itu juga perlu diperhatikan. Jadi ada namanya behavioral economics. Jadi, kita mengambil keputusan ekonomi itu dari kebiasaan orang, kebiasaan manusia. Kalau dipersempitkan lagi ke lingkup bisnis ini lebih ke arah, kebiasaan dari customer kita atau ya orang-orang yang sekiranya itu bisa menjadi pelanggan kita gitu. Terus, ya ini untuk ERP-nya nanti ada manajemen stok, terus ada produksi atau work order, pengadaan bahan baku, terus quality control, ini penting juga. Ini berkaitan dengan produksi, terus penjualan, laporan penjualan, keuangan, dashboard eksekutif ini lebih ke kayak ringkasan dari semua fiturnya itu ditampilin di kayak main board-nya gitu loh, untuk mantau. Jadi di situ nanti ada apa, kayak pergerakan penjualan tiap saatnya gitu. Terus ya ini kemudahan non fungsionalnya nggak terlalu penting jadi tak lewati. Nah ini PPMN setelah ERP. Nah PPMN setelah ERP ini eh ya di sini prosesnya agak panjang sih. Mulai dari orang beli nih, habis gitu kan kecatat tuh di ERP-nya. Nah, itu langsung dicatat di database, tapi juga datanya itu langsung dipakai lagi untuk permintaan untuk restock otomatis ketika nanti sampai ke jumlah tertentu. Nah, terus kan dibuat ini work order-nya ini apakah sekiranya itu apa dicek dulu bahan bakunya ada atau enggak, jika kurang maka ya waktunya untuk pesan ke supplier. Terus jika ada ya produksinya itu dimulai, terus habis gitu pakai bahan apa aja itu nanti kecatat. Jadi untuk memproduksi apa, suatu produk semisal membuat kopi gitu kan ada kopi, air, sama gula. Nah itu nanti semisal untuk membuat produk itu nanti otomatis bakal dikurangin bahan-bahannya itu berapa gitu. Kurang lebihnya kayak gitu, cuman hasilnya lebih ribet. Terus untuk quality control ini ya memastikan kalau memenuhi standar yang ditentukan sama perusahaan. Terus kalau kalau udah tersedia stoknya itu nanti akhirnya bisa dijual. Nah ketika kejual itu nanti masuk ke arus kas, ini sebenarnya masuk ke atas ini sih, cuman tadi kesalahan. Terus habis gitu nanti kasnya itu diperbarui. Jadi pembukuannya ini selalu bergerak dinamis gitu. Terus untuk modul untuk ELD-nya seperti ini.
Ini kelihatannya sederhana, cuman udah saya sesuaikan agar, tidak ada yang bersinggungan gitu. Ini pakai udah 2 NF aja udah cukup sebenarnya. Terus di sini ada modul pengguna, modul outlet, modul produk, modul inventory, modul supplier. Ya ini ada banyak modul-modul ini berkaitan kebanyakan. Skip aja. Nah, ini desain antar mukanya, mockupnya kayak gini. Ini saya zoom ya. Nah, seperti ini. Di sini ada dashboard, penjualan, produksi, stok bahan, supplier, keuangan, quality control sama ya lapat ya nggak masuk lah itu. Cuma tampilannya seperti ini. Jadi nah ini kalau yang sangkut pautnya sama keuangan. Jadi di sini ada summary-nya selama sebulan ini atau terakhir kali itu berapa sih. Nah, terus habis gitu ini untuk cash flow-nya, terus sama sini ada neraca, kayak gitu. Sama liabilitas juga. Gitu aja. Ya kelihatannya kayak simpel, cuman ini diperlukan gitu dan belum tentu bisnis yang berjalan itu angkanya itu bahkan keluar. Jadi pencatatan itu memang sepenting itu. Terus eh mana gitu. Untuk kesimpulannya, jadi ERP ini akan sangat membantu untuk UMKM karena lebih ke yang tingkatannya menengah ya. Jadi kalau yang terlalu kecil itu akan terlalu tidak efektif, lebih baik ya pakai aplikasi point of sales dari Play Store aja udah cukup. Cuma kalau menengah ke atas itu sebaiknya udah mulai dibiasakan pakai ERP karena akan sangat menghemat sumber daya waktu, terus juga sedikit peluang adanya kesalahan gitu di dalam proses bisnis atau di dalam catatan. Terus untuk saran pengembangan di sini, ya emang kalau semisal nanti ini mau scale up ya, itu bisa nanti diintegrasikan mungkin pakai QRIS, terus nanti mungkin terkait juga dengan software atau aplikasi pihak ketiga mungkin kayak e-commerce atau eh, apa food gitu. Terus ada juga mungkin ya melakukan data mining dari data transaksinya itu sama audit. Ya ini ya kebanyakan ya pasti adalah audit atau maintenance ini dari sistem maupun dari keuangan. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.